Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 2 subtema 3 dan ini adalah pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 138 ya. Ini adalah pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah membuat kolase dan kita juga sudah ada menggambar kapal. Nah, menggambar itu sungguh sangat menyenangkan anak-anak, menulis juga menyenangkan. Nah, keduanya sama-sama menyenangkan. Udin dan Beni senang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Beberapa waktu yang lalu juga Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara duduk dengan posisi yang benar. Nah, ketika kita belajar ataupun kita sedang membaca, kita harus memperhatikan bentuk atau posisi duduk kita. Bukan hanya sekedar duduk saja ya anak-anak ya, tapi posisi duduk itu juga penting. Karena kalau misalnya kita belajar ataupun membaca dengan posisi duduk yang salah, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan anak-anak. Nah, misalnya kita nih duduk dengan posisi tulang belakang membungkuk, maka lama-kelamaan tulang belakang kita itu menjadi tidak sehat. Nah, kalau sudah tidak sehat, maka bentuk tubuh kita juga menjadi tidak baik. Nah, maka dari itu posisi duduk yang benar saat membaca, menggambar atau menulis atau belajar itu perlu diperhatikan. Nah, apakah anak-anak di rumah kalau belajar di rumah sudah duduk dengan posisi yang benar? Kalau sudah duduk dengan posisi yang benar, itu bagus, dan kalau misalnya belum, maka anak-anak perlu memperhatikan itu ya anak-anak ya. Begitu juga di sekolah anak-anak, kalau misalnya belajar bu guru sedang menjelaskan ataupun anak-anak menulis, menggambar dan membaca, anak-anak juga harus duduk pada posisi yang benar ya anak-anak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Ada bangun yang berbentuk balok, ada yang bangun berbentuk kubus, ada juga yang berbentuk bola, dan ada yang berbentuk tabung. Nah, contoh-contohnya juga sudah Ibu berikan, ya kan? Misalnya benda apa saja sih yang berbentuk kubus, benda apa saja sih yang berbentuk balok, dan benda apa saja yang berbentuk bola, serta benda apa saja yang berbentuk balok. Nah, Ibu sudah menjelaskannya pada waktu yang lalu dan anak-anak perlu mengingat kembali ya. Nah, sekarang kita akan memasangkan benda-benda ini sesuai dengan bentuknya. Nah, lihat di gambar yang pertama ini ada benda yang berbentuk kubus. Berarti kita pasangkan benda ini dengan bangun kubus. Nah, lalu yang kedua, ini ada celengan anak-anak. Celengan itu berbentuk apa? Garisnya ke arah tabung. Maka celengan ini berbentuk tabung. Nah, di sini ada kelereng. Kelereng itu berbentuk apa ya? Kelereng berbentuk bola. Nah, yang terakhir ada kotak tisu. Kotak tisu ini berbentuk balok. Jadi setiap benda itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, kalau anak-anak melihat benda di rumah, anak-anak perhatikan mana yang berbentuk kubus, mana yang berbentuk balok, mana yang berbentuk bola, mana yang berbentuk tabung. Misalnya contoh gelas. Gelas itu berbentuk tabung. Botol minum berbentuk tabung. Lemari pakaian berbentuk balok dan sebagainya ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui mana benda yang berbentuk kubus, mana benda yang berbentuk tabung, mana benda yang berbentuk bola, dan mana benda yang berbentuk balok. Jadi harus diingat ya. Nah, kemudian di sini ada huruf yang diacak anak-anak. Kita lihat dari bentuk-bentuk bendanya. Ini ada benda namanya kelereng. Ini kotak tisu. Di sini ada benda yang berbentuk dadu, permainan yang berbentuk dadu. Lalu ini ada celengan. Nah, kita sebut benda-benda ini sesuai dengan
bangunnya anak-anak. Misalnya nih kelereng di sini ada huruf L, O, A, B. Kalau disusun menjadi bola, berarti kelereng itu berbentuk bola. Lalu di kotak tisu ini ada huruf L, O, K, B, A. Jika disusun menjadi balok, berarti kotak tisu ini berbentuk bangun balok. Lalu di gambar selanjutnya ada huruf B, U, S, K, U. Jika disusun menjadi kubus. Dan yang terakhir ada B, U, N, G, T, A. Jika disusun menjadi tabung. Nah, kita sudah menyusun huruf yang acak ya anak-anak ya. Jadi disesuaikan dengan bentuk dari benda tersebut. Kelereng berbentuk bola, kotak tisu berbentuk balok, permainan seperti dadu ini berbentuk kubus, lalu tempat celengan ini berbentuk tabung. Jadi nanti diperhatikan ya, jika berada di rumah, anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di rumah, sebutkan nama bendanya, lalu sebutkan juga termasuk dalam bangun apa. Nah, begitu. Jadi nanti bisa tanya jawab bersama dengan saudara di rumah ataupun orang tua, ya. Kalau di sekolah, anak-anak tanya jawabnya dengan bu guru. Misalnya nih, kita lihat penghapus papan tulis itu berbentuk apa? Berbentuk balok. Sedangkan lemari buku yang ada di sekolah berbentuk balok, ya kan? Botol minum anak-anak yang dibawa ke sekolah berbentuk tabung dan sebagainya. Begitu ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita harus tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa anak-anak, siapkan hati dan pikirannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.